Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Andriana Hadi. Saya Andira Permata. Saya Aprilia Purwani. Saya Leni Hikmatul Hasanah. Saya Sayyidah Nafis 3. Jadi, kami akan menjelaskan tentang aktivitas lari berdasarkan tinjauan biologi, fisika, dan kimia. Yang pertama, ada definisi lari menurut ahli, yaitu dari Juminar, lari diartikan sebagai frekuensi langkah yang dipercepat sehingga terdapat suatu waktu di mana saat berlari, kedua kaki mengalami kecenderungan badan melayang atau sekurang-kurangnya kaki tetap menyentuh tanah. Yang kedua ini ada tinjauan biologi. Jadi kami itu akan menjelaskan metabolisme saat lari. Jadi metabolisme itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Nah, proses metabolisme bisa terjadi dengan tingkat berbeda-beda, tergantung jenis kelamin, usia, bahkan bagaimana cara tubuh merespon proses ini. Nah, proses metabolisme energi di dalam tubuh yaitu molekul ATP, di mana prosesnya akan berjalan aerobik maupun anaerobik. Proses hidrolis ATP akan menghasilkan energi. Nah, energi itu ditulis sebagai berikut, yaitu ATP ditambah H2O, lalu menjadi ADP ditambah H plus PI, yaitu minus 31 kJ per 1 mol ATP. Pada saat berolahraga, terdapat 3 jalur metabolisme energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu 1. Hidrolisis fosfokreatin atau PCR, 2. Glikolisis anaerobik glukosa, dan 3. Pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Olahraga lari termasuk ke dalam aktivitas yang bersifat aerobik. Aktivitas aerobik merupakan aktivitas yang bergantung terhadap ketersediaan oksigen untuk membantu pembakaran sumber energi, sehingga juga akan bergantung terhadap kerja optimal dari organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan juga pembuluh darah untuk dapat mengangkut oksigen agar proses pembakaran sumber energi dapat berjalan dengan sempurna. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil atau kurang lebih 5% dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Proses metabolisme ketiga sumber energi ini akan berjalan dengan kehadiran oksigen atau O2 yang diperoleh melalui proses pernapasan. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih, karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Lalu ada tinjauan fisika, yaitu penjelasan lari dalam GLB dan GLBB. Berlari adalah soal kecepatan dan konsistensi. Berlari dapat dijelaskan dalam gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB ini merupakan gerak sebuah benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap, di mana P-nya itu sama dengan S per T dan S-nya itu sama dengan P kali T dan T-nya sama dengan S per P, dengan S-nya itu jarak, T-nya itu waktu, dan P-nya itu kecepatan. Jadi, dalam gerak lurus beraturan atau GLB, pelari harus mengetahui apakah dia bisa mempertahankan kecepatan dari awal berlari hingga akhir. Lalu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana gerak sebuah benda pada lintasan lurus yang memiliki kecepatan yang tetap. Berarti kecepatan gerakan benda dapat berubah-ubah, seperti bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, namun secara beraturan, yaitu di mana T-nya itu P0 tambah AT, S-nya sama dengan P0 kali T tambah setengah AT kuadrat, atau Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS, dan S-nya itu S sama dengan P0 tambah Pt per 2 kali T, dengan S-nya jarak, T-nya waktu, P-nya kecepatan, dan A-nya percepatan. Jadi, dalam penjelasan gerak lurus berubah beraturan, pelari harus memastikan apakah kecepatan yang diambil nantinya bernilai positif, bukan negatif, dan harus konsisten hingga akhir.
Selanjutnya, tinjauan kimia, yaitu tentang penjelasan zat kimia yang terbentuk saat berlari. Hormon endorfin. Saat berlari, kita kadang-kadang merasa nyaman seperti melayang. Pasalnya, berlari jarak jauh memicu pelepasan endorfin, zat kimia di otak yang menghasilkan perasaan euforia, dan bahkan membuat tubuh kita merasa kebal terhadap rasa sakit. Endorfin adalah zat kimia seperti morfin yang dihasilkan secara alami dalam tubuh. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat yang berasal dari senyawa kimia neuropeptida, opioid lokal, dan hormon peptida. Hormon dopamin dan serotonin. Neurotransmitter lainnya termasuk dopamin merangsang munculnya perasaan senang, sementara serotonin membuat suasana hati lebih baik. Selanjutnya ada keringat. Saat kita berlari, pasti kita akan mengeluarkan keringat. Keringat merupakan hasil dari sistem ekskresi pada manusia yang terjadi di kulit. Berikut adalah kadar zat yang terkandung dalam keringat dihitung per liter keringat. Yang pertama ada sodium, yaitu 0,9 gram per liter. Yang kedua ada potasium, 0,2 gram per liter. Yang ketiga ada kalsium, 0,015 gram per liter. Yang keempat ada magnesium, 0,0013 gram per liter. Yang kelima ada seng, yaitu 0,4 mg per liter. Keenam ada tembaga, 0,3 sampai dengan 0,8 mg per liter. Ketujuh ada zat besi, yaitu 1 mg per liter. Kedelapan kromium, 0,1 mg per liter. 9 nikel, 0,05 mg per liter. 10 ada timbal, 0,05 mg per liter. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.